Alasan pendakwa Ustadz Abdul Somad UAS ditolak masuk negara Singapura terungkap. Kementerian Dalam Negeri Singapura menganggap UAS menyebarkan ajaran ekstremis dan menekan Pemerintah Singapura telah menyelesaikan ajaran ekstremis. Kami juga menghadirkan direksi BNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan isu kontroversial antara Singapura dan Indonesia, di mana pada tahun 2022 Ustadz Abdul Somad ditolak kedatangannya ke Singapura. Nah, kami melihat isu ini melalui kacamata toleransi antar umat beragama. Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak atas penjelasan berikut ini. Pada tahun 2022 lalu terdapat sebuah penolakan yang dilakukan oleh otoritas Singapura kepada Ustadz Abdul Somad dan juga rombongan. Keberangkatan Ustadz Abdul Somad dan juga rombongan dari Batam menuju pelabuhan Tanah Merah menggunakan kapal Majestic. Namun setibanya Ustadz Abdul Somad dan juga rombongan di pelabuhan Teluk Merah terdapat sebuah penolakan dari otoritas Singapura, sehingga adanya penolakan tersebut Ustadz Abdul Somad dan juga rombongan dikembalikan lagi ke Indonesia. Adanya pengembalian tersebut menimbulkan perbincangan publik lantaran dokumen yang dibawa oleh Ustadz Abdul Somad dan juga rombongan itu tidak ada sedikit pun kekurangan, seperti yang dikatakan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyebutkan bahwa alasan penolakan UAS dan juga rombongan tersebut adalah wewenang dari Singapura. Dari itu, dokumen yang dibawa UAS dan juga rombongan telah memenuhi aturan imigrasi Republik Indonesia. Era globalisasi, tantangan dalam menjalankan keharmonisasian antar umat beragama menjadi isu yang sangat penting. Beragamnya agama dalam konteks sebagian negara menjadi sebuah kekayaan dan kebudayaan yang patut untuk dijaga serta dihormati. Namun pada beberapa kasus, adanya keberagaman memberikan efek ketegangan dan konflik, seperti halnya kasus penolakan kedatangan tokoh agama yang telah terjadi pada tahun 2022 di Singapura. Alasan terjadinya penolakan tersebut hingga menimbulkan permasalahan, yakni seperti yang disampaikan langsung oleh Kemendagri Singapura bahwa UAS dikenal sebagai sosok penyebar ajaran ekstremis dan segregasi. Selain dari itu, isi ceramah yang dibawakan oleh UAS dianggap merendahkan agama lain. Urgensi penyelesaian masalah terhadap penolakan kehadiran UAS di Singapura sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat pada berbagai reaksi yang muncul, termasuk pemerintah Republik Indonesia dan pihak yang membela UAS menuntut kepada pemerintah di Singapura untuk klarifikasi permasalahan. Adanya konflik tersebut dapat berpengaruh terhadap keharmonisasian umat beragama serta berdampak pada hubungan antar negara. Dari uraian konflik yang terjadi, maka makalah ini akan mengkaji terkait tantangan dalam menjaga keharmonisasian antar umat beragama dengan menganalisis terkait bagaimana penolakan kedatangan UAS ke Singapura ditinjau dari berbagai perspektif. Lalu kami akan menjelaskan terkait argumentasi tentang kenapa solusi yang diberikan tersebut efektif dalam menyelesaikan kasus penolakan kedatangan UAS ke Singapura. Penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad ke negara Singapura itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan mengenai kebijakan domestik maupun internasional yang diterapkan oleh negara Singapura. Pasalnya, menurut salah satu pakar ilmu hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Riza Nur Arfani, dia melihat bentuk penolakan tersebut melalui dua kacamata. Pertama, penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Singapura itu merupakan bentuk penanganan terhadap Islamofobia. Dan yang kedua, alasan Singapura menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad itu didasarkan pada pertahanan negara. Mengingat secara geografis, Singapura merupakan salah satu negara yang dikelilingi oleh dua negara besar, yaitu Indonesia dan juga Malaysia. Dalam salah satu kesempatan melalui konferensi pers yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura, yaitu dia menyatakan bahwasanya kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Singapura itu akan memberikan dampak yang negatif terhadap keberagaman umat beragama, mengingat Singapura sebagai salah satu negara yang menganut multiras dan juga multi etnis, bahkan multi agama sekalipun. Nah, menurut dia, Ustadz Abdul Somad
itu dapat menyebarkan paham-paham ekstremisme ataupun juga Islam radikal yang dapat memberikan dampak yang bahaya bagi toleransi antar umat yang ada di Singapura. Sekularisme merupakan ideologi yang telah merasuki dan menggerogoti nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat muslim, baik secara individu maupun sosial. Pemahaman ini telah merusak hubungan harmonis antara agama dan kehidupan sosial dalam masyarakat muslim khususnya maupun kelompok non-muslim. Adapun Islam memandang bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sudah seharusnya umat manusia saling menghargai satu sama lain, menjunjung tinggi nilai toleransi, dan berpegang teguh pada kepercayaan masing-masing, serta menjadikan agama sebagai landasan dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam sudah mengatur dengan sangat baik bagaimana umat beragama dapat saling hidup berdampingan satu sama lain dan mencegah terjadinya perselisihan yang dapat menyebabkan perpecahan antar kelompok. Dalam perspektif Islam, penyelesaian sentimen beragama di negara sekuler dapat mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama yaitu adanya dialog antar umat beragama, yang kedua adanya toleransi dan saling menghormati perbedaan, yang ketiga adanya keadilan dan hukum, yang keempat adanya pendidikan dan serta kesadaran, dan yang kelima adanya kerjasama dan juga kolaborasi antar organisasi, masyarakat, dan juga tokoh-tokoh agama. Dalam negara sekuler, penting untuk dipahami bahwa Islam mengakui adanya perbedaan dalam konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi cara Islam dipahami dan diterapkan dalam kaitannya dengan negara. Namun, Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar agama dan negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Analisis kedatangan Ustadz Abdul Somad di Singapura dalam perspektif hubungan internasional. Dalam kerangka hubungan internasional, penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad di Singapura dapat dilihat sebagai implementasi kedaulatan negara. Singapura sebagai negara yang berdaulat memiliki hak dan kewenangan untuk mengontrol siapa yang bisa masuk ke wilayahnya dengan hukum dan kebijakan imigrasi yang berlaku. Kedaulatan negara menjadi elemen kunci dalam memahami Singapura melalui tindakan mereka dalam mengontrol siapa yang bisa masuk ke wilayahnya. Tanggal 16 Mei 2022, Ustadz Abdul Somad ditolak masuk ke Singapura dengan alasan kekhawatiran terhadap potensi radikalisasi dan penyebaran ideologi ekstremis. Menurut Menteri Dalam Negeri Singapura, Ken Shanmugam, ada juga indikasi beberapa pendukung Somad terlibat dalam serangan siber terhadap Singapura. Penolakan ini mencerminkan implementasi kedaulatan negara, di mana Singapura memiliki hak untuk mengontrolnya masuk individu berdasarkan hukum dan kebijakan imigrasi. Dari perspektif teori ultranasionalisme, penolakan ini dapat diartikan sebagai upaya Singapura untuk mempertahankan hegemoni dan juga kontrol atas narasi agama yang dianggap dapat mengancam prinsip sekularisme dan juga stabilitas sosial. Ultranasionalisme menekankan homogenitas budaya sebagai alat untuk mengelola ketahanan nasional. Penolakan ini juga mencerminkan kecenderungan negara untuk menjaga nilai-nilai sekuler di tengah lingkungan multikultural. Maka dari itu, demi kestabilan negara dan kepentingan nasional, Singapura menganggap penolakan Ustadz Abdul Somad dalam penyebaran agamanya dapat mempromosikan ajaran ekstremis dan dapat memecah belah masyarakat. Dalam konteks hubungan Indonesia-Singapura, solusi yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan dialog dan kerjasama melalui pertemuan bilateral dan forum multilateral. Dialog terbuka dan kerjasama konkret dapat membantu kedua negara memahami dan menangani isu-isu sensitif seperti keamanan, ekstremisme, dan toleransi agama. Penguatan kerjasama dalam memerangi radikalisme dan promosi pemahaman antar agama juga merupakan langkah penting untuk mengatasi perbedaan dan memperkuat hubungan bilateral. Analisis dan solusi penolakan kedatangan UAS dari perspektif politik. Dalam konteks politik, penolakan kedatangan tokoh agama dapat dilihat sebagai hasil dari dinamika antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan. Penolakan ini bisa terjadi karena adanya perbedaan ideologi, kepentingan politik, atau bahkan ketegangan antara negara dan agama. Hal ini juga berlaku pada permasalahan penolakan kedatangan UAS di Singapura. Pemerintah Singapura menganggap UAS sebagai penceramah ekstremis dan segregasi. Bahkan penolakan ini juga mendapat dukungan para tokoh Muslim senior Singapura. Sikap pemerintah Singapura mencerminkan bahwa penolakan ini merupakan upaya untuk mempertahankan otoritas dan menjaga stabilitas masyarakat multikulturalnya.
Penolakan kedatangan UAS juga dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan narasi agama dalam ruang publik agar sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan sosial. Untuk menyelesaikan masalah ini dari perspektif politik, diperlukan pembangunan dialog bilateral antara pemerintah Singapura dan Indonesia untuk mencapai pemahaman kebijakan masing-masing. Dari perspektif agama juga dapat dilakukan dialog antar tokoh agama dari kedua negara agar dapat membantu meredakan ketegangan. Selain itu, penting untuk membuat mekanisme kebijakan yang transparan dan adil terkait kunjungan tokoh agama. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan bagi tokoh agama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan keagamaan dan masyarakat. Serangkaian solusi yang ditawarkan dari 3 sudut pandang mengenai penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Singapura, kita bisa berasumsi bahwa dalam negara yang menganut ideologi sekularisme, kita perlu mengedepankan dialog dan keterbukaan sebagai bagian dari kerjasama, termasuk dalam kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Indonesia dan Singapura perlu untuk melakukan dialog terbuka mengenai pemahaman akan keislaman yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena dalam hal ini, pemerintah Singapura menganggap Ustadz Abdul Somad sebagai penyebar ajaran ekstremis yang dapat menimbulkan sentimen keagamaan terhadap eksistensi Islam di Singapura. Maka dari itu, kita yakin bahwa solusi yang ditawarkan dari sudut pandang Islam maupun hubungan internasional bahkan politik, sebagaimana yang dijelaskan merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sentimen keagamaan yang melibatkan tokoh agama dan juga pemerintah.